Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Mahadika Syaifullah dari Teknik Sipil Universitas Mangunajaya, Angkatan 2018. Kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengantar material konstruksi. Yang pertama itu adalah proses pengerjaan beton. Yang pertama itu persiapan. Semua peralatan untuk mengaduk dan pengangkutan beton harus bersih. Ruang yang akan diisi dengan beton harus bebas dari kotoran-kotoran yang mengganggu. Untuk memudahkan pembukaan acuan, pembukaan dalam acuan boleh dilapisi dengan bahan khusus, antara lain lapisan minyak mineral, lapisan bahan kimia. Lalu, pasangan dinding bata yang berhubungan langsung dengan beton harus dibasahi air sampai jenuh. Lalu, tulangan harus dalam keadaan bersih dan bebas dari segala lapisan penutup yang dapat merusak beton atau mengurangi lekatan antara beton dengan tulangan. Selanjutnya, air yang terdapat pada ruangan yang akan diisi beton harus dibuang, kecuali apabila penuangan dilakukan dengan tremi atau telah seizin pengawas ahli. Selanjutnya, semua kotoran, serpihan beton, dan material lain yang menempel pada permukaan beton yang telah mengeras harus dibuang sebelum beton yang baru dituangkan pada permukaan beton yang telah mengeras tersebut. Pada kasus-kasus tertentu, persiapan lebih detail harus juga dilakukan. Untuk pengerjaan beton pre-stressing misalnya, persiapan akan bahan-bahan kimia seperti bonding agent untuk perekat antara lapisan beton yang baru dengan beton yang lama, ataupun semen grouting untuk memperbaiki bagian-bagian yang keropos akibat kurangnya pemadatan atau karena terjadinya segregasi harus dilakukan. Selanjutnya ada penakaran. Penakaran bahan-bahan penyusun beton yang dihasilkan dari rancangan harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam pasal 93.3.2 SK SNI T28-1951-03 tentang tata cara pengadukan dan pengecoran beton dan ASTM C685 Standard Made by Volumetric Batching and Continuous Mixing serta ASTM 94 sebagai berikut. Beton yang mempunyai kekuatan tekan F aksen C lebih besar atau sama dengan 20 MPa, proporsi penakarannya harus didasarkan atau atas penakaran berat. Selanjutnya, beton yang mempunyai tekan F aksen C lebih kecil dari 20 MPa, proporsi penekanannya boleh menggunakan teknik penakaran volume. Tekniknya harus didasarkan atas penakaran berat yang dikonversikan ke dalam penakaran volume untuk setiap campuran bahan menyusunnya. Lanjut. Setelah didapatkan komposisi yang direncanakan untuk kuat tekan tertentu, maka proses selanjutnya adalah pencampuran di lapangan. Komposisinya disesuaikan dengan kapasitas alat aduk, serta umum pengadukannya dilakukan sampai didapatkan suatu sifat yang plastis dalam campuran beton segar. Indikasinya adalah untuk warna adukan merata, kelecakan yang cukup, dan tampak homogen. Selama proses pengadukan yang dilakukan untuk pendataan rincian mengenai satu jumlah batch aduk yang dihasilkan, proporsi material, perkiraan lokasi dan penuangan akhir pada struktur, dan waktu dan tanggal pengadukan serta penuangan. Metode pengadukan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manual dengan mesin. Pengadukan manual dilakukan dengan tangan, sedangkan pengadukan dengan mesin memanfaatkan bantuan alat aduk seperti molen atau batching plant. Selanjutnya ada pengangkutan beton. Setelah pengadukan selesai, campuran beton dibawa ke tempat penuangan atau ke tempat di mana konstruksi akan dibuat. Pengangkutan beton dari tempat pengadukan hingga ke tempat penyimpanan akhir sebelum dituang harus dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya pemisahan dari bahan yang telah dicampur dan tanpa hambatan yang dapat mengakibatkan hilangnya plastisitas beton antara pengangkut dan yang berurutan. Selanjutnya ada pemadatan beton. Pemadatan dilakukan segera setelah beton dituang. Kebutuhan akan alat pemadat disesuaikan dengan kapasitas pengecoran dan tingkat kesulitan pengerjaan. Pemadatan dilakukan sebelum terjadinya initial setting time pada beton. Dalam praktik di lapangan, pengindikasian initial setting dilakukan dengan cara menusuk beton tersebut dengan tongkat tanpa kekuatan. Jika masih dapat ditusuk sedalam 10 cm, berarti setting time belum tercapai. Pemadatan dimaksudkan untuk menghilangkan rongga-rongga udara yang terdapat dalam beton segar. Selanjutnya pekerjaan akhir atau finishing. Pekerjaan finishing dilakukan untuk memadatkan sebuah permukaan beton yang rata dan mulus. Pekerjaan ini biasanya dilakukan pada saat beton belum mencapai final setting. Karena pada masa ini beton masih dapat dibentuk. Alat yang digunakan biasanya ruskam, jider, dan alat-alat perata lainnya. Selanjutnya adalah bahan bangunan inovatif. Beberapa inovasi material bangunan. Saat ini,
Banyak ditemukan inovasi terbaru mengenai material bangunan yang unik. Berikut ini adalah beberapa inovasi material bangunan yang berpotensi sangat bermanfaat di masa depan. Pertama ada grafin atau grafena. Yang kedua ada batu bata yang terbuat dari urin manusia. Yang ketiga batu bata yang terbuat dari putung rokok. Yang keempat ada semen yang dapat memancarkan cahaya atau semen glow in the dark. Yang kelima ada semen yang dibuat dengan campuran wortel. Yang keenam ada kayu yang bisa tebus tanpa pandang. Yang tujuh adalah balok bangunan yang terbuat dari material sisa. Yang kedelapan adalah baton, kemudian kepadatan mutlak atau PRD. Untuk mendapatkan besar KAO pada kondisi kepadatan mutlak, selanjutnya dibuatkan 3 contoh uji tambahan dengan kadar aspal sebagai berikut. Yang pertama, kadar aspal pada film dan 2 kadar aspal yaitu 0,5% dan 0,5%. Berdasarkan pedoman teknik nomor 25 TBM 1999, masing-masing kadar aspal dibuat minimum 2 benda uji. Jika dirasa perlu, maka benda uji dapat ditambahkan jumlahnya. Benda uji kemudian dipadatkan dalam cetakan atau mold yang berukuran 152 sampai 153 mm atau 6 inch dengan pemadat getar BS 598 Pars 104 tahun 1989 atau dengan pemadat Marshall sebanyak 400 tumbukan untuk masing-masing bidang pada cetakan 102 atau 4 inch. Selanjutnya adalah pengujian campuran aspal. Pengujian rendaman Marshall. Pengujian perendaman Marshall adalah campuran antara stabilitas pada kadar aspal optimum atau KAO, refusal dengan cara membandingkan nilai stabilitas benda uji hasil rendaman 1x24 jam dengan benda uji standar hasil rendaman 30 menit. Membuat 6 benda uji. Untuk 3 benda uji pertama dilakukan perendaman dalam air dengan suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam dan dilakukan pengujian Marshall. Kemudian pada sisa benda uji dilakukan pengujian Marshall standar hasil rendaman 30 menit sesuai pada pedoman teknik nomor 25 TBM tahun 1999. Selanjutnya adalah besi dan baja. Besi atau dari bahasa Latin disebut ferrum merupakan logam dalam deret transisi pertama. Besi adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan massa, membentuk sebagian besar bagian inti baik di luar maupun di dalam bumi. Selanjutnya definisi baja. Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam besi baja berkisar antara 0,2% hingga 2,1%. Berat sesuai grade-nya. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras dalam mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal. Unsur paduan yang biasa ditambahkan selain karbon adalah mangan, krom, vanadium, dan tungsten. Lanjut. Lalu ada aluminium dan gipsum. Aluminium adalah logam berwarna putih keperakan yang lunak. Aluminium dipotong setelah dicetak dari lantur tanpa perlakuan fisik maupun termal. Aluminium dalam bentuk boksit adalah suatu mineral. Penggunaan aluminium di dunia konstruksi itu untuk membuat kusen pintu dan jendela, untuk membuat kerangka daun pintu dan jendela, untuk membuat partisi dinding penyekat, untuk membuat kerangka rolling door, dan pagar bangunan. Selanjutnya ada gipsum. Gipsum merupakan salah satu mineral non-logam. Gipsum terdiri dari kalsium sulfat dehydrate. Gipsum adalah salah satu contoh mineral dengan kadar kalsium yang mendominasi pada mineralnya. Gipsum yang paling umum ditemukan adalah jenis hidrat kalsium sulfat dengan rumus kimia CaSO4 2H2O. Selanjutnya ada green material. Green material memiliki arti yang lebih luas dari sekedar ramah lingkungan. Pengertian material ramah lingkungan sendiri pada umumnya menyangkut dari sisi produk material itu sendiri. Bahwa material ramah lingkungan adalah material pada saat digunakan dan dibuang tidak memiliki potensi merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan. Ada beberapa macam green material. Ada bata merah, ada kayu, ada cat odorless, linoleum, batang jerami, bata ringan atau hebel, bambu, kasyobret, kaca insulasi, baja, beton rumput, baja, ferrok, timbercrete, dan ascrete. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.